إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني أبي يزيد البستامي إلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سمن المدني سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البنجلي سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن أجي إسماعيل وخصوصا إلى سيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيد سيد الإمام شيخ عبد الوهاب الشعراني سيد الإمام الحبيب عبد الله بن علوي الحداد سيد الشيخ محمد نواوي بن عمر البني سيد حمد الصمد الفالباني وأبي علي سندنا المتصل إليهم خصوصا إلى روحي سيدي ومرشدي ومربي الراحل سيد الشيخ محمد بن عبد الله الأرواح جميع مشايخنا ومشايخنا لهم الفاتحة. أعوذ بالله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الأبدين ودهر الدهرين آمين. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين السلام عليك يا ختم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله dan keenam dan keenam faedah bercampur dengan manusia, yaitu at-tawadhu, yakni merendahkan dan menghinakan dia. Karena maqam tawadhu ini yaitu daripada yang terlebih afdal maqam, yakni merendahkan diri dan menghinakan diri itu martabat yang tinggi lagi afdal. Dan keenam faedah mukhalatah, faedah bercampur bergaul dengan manusia, yaitu tawadhu, bisa mengamalkan sifat yang mulia yang disebut dengan tawadhu. Tawadhu itu artinya merendahkan diri, bukan awak yang direndahkan tetapi hati.
dan menghinakan akan diri. Lamun saurangan kada kawa tawadu, kada kawa merendahkan diri, yang mana diri ini jangan merasa lebih berilmu dari orang. Dalam diri ini jangan ada merasa lebih pintar daripada orang lain. Dalam diri ini jangan ada merasa lebih rajin beribadah dari orang lain. Dalam diri ini jangan merasa lebih benar daripada orang lain. Dalam hati ini jangan ada perasaan lebih mulia daripada orang lain. Justru hatinya merasakan bahwa dirinya lah yang paling buruk, bahwa dirinya lah yang paling hina, bahwa dirinya lah yang tercela dan sebagainya. Nah, ini ngarannya tawadhu. Bila hati kita tenang kayak itu, perasaan di saat bergabung lawan orang, maka hati kita itu atau diri kita itu disebut tawadhu. Nah, apabila kita ada sifat mengkayak yang ini disebut makam tawadhu, yaitu daripada yang terlebih afdal makam, maka kita menduduki makam yang paling hebat. Makam yang paling hebat, kedudukan yang paling hebat. Kenapa? Karena orang biar nasabnya tinggi, turunannya para wali, turunannya orang hebat, bahkan turunan Nabi sekalipun. Kalau di hatinya ada terasa sombong, kadang merendahkan diri, bahkan menyombongkan diri, maka dia akan menjadi hina. Jadi hina, bukan mulia. Orang alim, ulama, bahkan wali pun kalau ada di hatinya merasa lebih tinggi, lebih hebat, atau menyombongkan diri, maka dia hina, bukan mulia. Nah, maka tawadhu ini adalah kedudukan sifat. Kedudukan sifat yang ada di dalam hati yang membuat seseorang ini menjadi mulia dalam pandangan Allah, dan inya pun akan ditinggikan Allah derajatnya sesuai hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda, man tawaddu'a rafa'ahullah. Itu hadisnya. Man tawaddu'a, siapa yang mau merendahkan hati, merendahkan diri, merasa dirinya yang lebih hina, merasa dirinya yang paling buruk, rafa'ahullah, maka akan mengangkat, meninggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala derajatnya. Sebaliknya, waman takabbara, siapa yang menyombongkan diri, siapa yang merasa dia nasabnya lebih mulia daripada orang lain, dirinya lebih benar daripada orang lain, dirinya lebih alim daripada orang lain, dirinya lebih baik daripada orang lain, dan lain-lainnya, wada'ahullah, orang ini akan dihinakan Allah. Nang gaya apa Allah Ta'ala menghinakannya? Kita kalau tuh rasanya bagus-bagus saja nyajar, kada ada hina-hinanya, padahalnya sombong, kada ada hina-hinanya. Nah, kaina sesuai dengan hadis Nabi, Allah akan menghinakan. Apa kehinaannya? Lihat,
Allah akan menghinakan dia kepada ila arzalil umur. Di saat kehinaan umur, boleh jadi setelah tuha umur nang mestinya kada lali lalu lali, jadi hina kan? Jadi hina. Lamun orang alim lolah lali padahal umurnya belum umur lali, hanya umurnya 60 tahun lalu lali, itu hina ngaranna. Ada lagi orang menghormati, ada lagi jangan orang keluarganya, cucunya dan sebagainya, adalah lagi menganggapnya pada ila arzalil umur. Hina ngaranna. Artinya apa? Artinya ini dicatat, aku catat bahari. Ujar Imam Muhyiddin Ibnul Arabi, orang apabila punya penyakit hati, punya penyakit batin mendalam di dalam diri, maka sebelum mati dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sudah banyak buktinya. Ada orang soleh datang lampa mengeluh lampa, umurnya kada sampai 60 tapi teler sudah, stres, depresi apa. Padahal tadinya dia seorang pejabat, padahal tadinya dia seorang mulia. Begitu ditelaah, diteliti, di-cross check dan dibenarkan, ternyata orangnya lagi hubud dunia, berpenyakit hati, dihina akan Allah, diazab Allah, sebelum mati diazab Allah, dihina akan Allah. Ini wadahullah. Ada lagi orang belum apa-apa teler, bakami di tengah jalan apa dan sebagainya, linglung. Kenapa? Sebab ternyata ini orang dihina akan Allah, padahal tadinya orang mulia. Begitu ditelaah, ditelisik, oh ternyata dia selalu sombong, waktu anumnya sombong. Pahamlah. Makanya Nabi madahkan, wa man takabbara wadahullah. Siapa nang sombong, siapa nang dirinya merasa lebih hebat, lebih baik, lebih mulia, lebih agung dan sebagainya, dia akan dihinakan Allah. Bukan hanya di sisi Allah hina, tapi dalam kehidupan dunia pun dihina Allah. Nampak? Allah kembalikan ila arzalil umur, kepada sepaling hina umurnya, lali linglung, hina kan? Hina. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Lihat orang aulia walau umur 100 lebih atau apa, kada denang lelong. Ini belum sampai 60, hanya 60 linglung dah. Kayak apa kisahnya? Ya kan? Apa kisahnya? Ini ngarannya Allah hinakan. Kenapa mati hina? Cari ija penyakitnya. Pasti ada punya penyakit yang akut yang disebut dengan amradul qulub, penyakit hati. Penyakit hatinya yang sangat berbahaya itu diantaranya adalah hubud dunia, diantaranya adalah al-kibru, kemudian al-ghadab, selalu jadi pemarah. Sekarang coba kita lihat coba aja kita lihat ikam teliti posipulan, coba pengen lihat Tuhannya ini hidup. Oh ternyata Tuhannya benar dihina akan Allah. Bina jagawa Jepang lagi
Dikayak pina jogo pina apa ujungnya nampak dihinakan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Tuh melihat kita nang linglong dan sebagainya, teliti bukan mencari apa, ini mentajribah ngarannya. Hendak meresit, hendak membuktikan. Tanya takuni anumnya kayak apa, oh ternyata benar. Berarti benar apa yang dikatakan Nabi, wa man takabbara wada'akullah. Siapa nang sombong, Allah akan hinakan dia. Allah akan hinakan dia. Kata Imam Ibnu Arabi, siapa yang punya penyakit amradul qulub, sebelum mati dia dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Dan ini banyak orang-orang pejabat jika tapi disembunyikan padahal linglong. Cuma ngaran orang pejabat itu rumahnya mewah, kehidupannya bahasa orang sekarang eksklusif, kehidupannya tertutup, orang gak ada tahu padahal linglong. Allah. Kenapa? Sombong dulu, sombong. Nah, yuk tawadhu, jangan sombong, rendahkan hati, rendahkan diri. Caranya bergaul. Dalam bergaul merasa diri nang paling rendah, merasa diri nang paling bodoh, merasa diri nang kada bujur, merasa diri yang paling hina. Ya tak. Lamun uzlah ataupun khalwat, kada kawat tawadhu, lawan siapa tawadhu. Bahkan orang uzlah pun, orang khalwat pun kadang-kadang bisa timbul sombong. Saya sombong dalam sebuah kitab Imam Syekh Khalid An-Naqsyabandi, yang mana Imam Syekh Khalid An-Naqsyabandi ini adalah dalam ketorikatan, sekali lagi pahami, dalam ketorikatan beliau adalah bagian pembaharu torikat Naqsyabandiyah. Maka timbullah ada nama tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah. Padahal aslinya asal tarekat Naqsyabandi, lalu diperbaharui, ditajdid oleh Imam Syekh Khalid An-Naqsyabandi. Maka jadilah tarekat itu tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah. Nah, kadar tahu. Lalu suatu hari Imam Syekh Khalid An-Naqsyabandi ini mengirim surat kepada seseorang, surat cinta sebagai kasih sayang, isinya nasihat. Surat ini ditujukan kepada seseorang yang sedang melakukan uzlah. Seseorang yang melakukan uzlah. Apa isi surat itu? Di antaranya surat itu berisi nasihat. Kalau orang uzlah itu, janganlah karena sombong. Paham? Orang uzlah itu jangan karena sombong. Kalau orang uzlah karena sombong, ya tetap sombong. Biar uzlah tetap sombong. Kenapa? Oh ternyata ini orang beruzlah, ini merasa manusia kada bagus, lalu ini berjauh. Pahamlah, rusak sojir manusia ini baik aku berjauh, itu sombong. Ngarannya
Itu ngarannya mengatakan orang jahil, jelek, kotor, dirinya nang baik. Lalu inya supaya aku selamat nijir berjauh ini ngarannya sombong. Itu namanya uzlah karena kesombongan, uzlah karena kibir. Ada orang uzlah itu karena ketawaduan. Aku berjauh dari manusia karena diriku kotor. Pahamlah? Karena diriku kotor, karena diriku bercelumur dosa, karena diriku ini hina. Kalau aku bergaul, kasihan kalau orang jadi hina karena diriku. Perasaannya gitu. Lalu uzlah ini nang bujur. Kalau beuzlah tapi pandangan perasaan hatinya inya baik, orang-orang lain jelek supaya inya jangan jadi jelek lalu berjauh, itu kibir. Paham? Itu ngarannya sombong. Nah, maka silahkan lebih baik bergaul lawan manusia, tapi tawadhu, rendah diri, rendah hati, lamun beuzlah saurangan kada kawa mauji sejauh mana ketawaduan kita, kerendah hatian kita. Coba pahami. Jangan ngantuk, pahami, buka otak. Menikah membaca kitab nih, bisa ya baca kitab biarkan dah. Ini pahami. Tadi dipadahkan bahwa paling afdal makam itu adalah tawadhu. Sekarang kita lihat, setiap hari kita ini disuruh Allah sembahyang. Yalah, khamsu salawatin katabahun Allah. Sudah kalau digawe, isin-isinya ikam tahu, kadang artinya nih, makanya pahami. Isin-si sembahyang itu apa? Kada tahu aja, mun sin-si tahu aja. Isi maksud sembahyang itu dipahami apa gara? Sudah hafal boleh, sembahyang ini hafal sudah apa? Rasa iya sembahyang kok kada kayak itu. Ini hanya simbol. Pahamlah. Simbol perbuatan ketaatan lawan Allah. Apakah sudah iya? Ini hanya simbol, ada yang dimaksud dari perbuatan itu. Kenapa? Coba kita lihat. Allah dalam Al-Quran selalu menyuruh orang sembahyang itu dengan beberapa kalimat benar. Buka sambil bayangkan Quran yang kita baca. Satu kalimatnya aqimus sholah, dirikan oleh kalian akan sembahyang. Bukan waf'alus salah, bukan kerjakan, tapi aqimu, dirikan. Bila berdiri itu tegak, bila tegak itu mantap ngarannya. Pahamlah, kada asal-asalan. Satu. Yang kedua, Allah bila menyuruh sembahyang itu, bila kada kalimatnya aqimus sholah, kalimat yang kedua warka'u ma'ar raki'in, rukuklah kalian bersama orang yang rukuk. Artinya apa? Sembahyang. Yang ketiga, dan ini yang banyak, napa?
wasjudu ma'as sajidin. Sujudlah kalian bersama orang-orang yang sujud. Nah, kalimat sujud di dalam sembahyang ini nang paling banyak. Wasjud waqtarib. Sujudlah engkau dan berdekatlah engkau. Bukan warka waqtarib, bukan. Tapi wasjud waqtarib. Surah apa? Surah apa? Wasjud waqtarib. Sujudlah engkau dan berdekatlah. Lalu banyak kalimat-kalimat yang ditekankan dalam ayat Quran itu kalimatnya adalah sujud. Maka ketika kita sembahyang ternyata setiap rakaat kita 2 kali sujud. Kita rokok sekali aja, iktidal sekali aja, duduk antara 2 sujud sekali aja. Tapi begitu giliran sujud 2 kali. 2 kali. Yalah. Sembahyang zuhur rakaat kedua sujudnya 2 kali. Ini menyatakan bahwa Allah menyuruh kita agar kita ini mantap dalam sujud. Pengertian mantap dalam sujud ini adalah mantap dalam sifat tawadhu. Sujud ini merendahkan kan? Kalau bahasa, pahamlah. Kalau bahasa fikih sujud itu wad'ul a'la ilal asfal wal asfal ilal a'la. Meletakkan yang di atas ke bawah, yang di bawah di ke atas akan. Alhamdulillah. Meletakkan yang di atas napa? Kepala ke bawah. Meletakkan yang di bawah, apa di bawah? Di bawah. Burit. Ilal a'la, bejungging ke atas kalau. Maka kepala yang di atas dikebawahkan, burit yang di bawah ditinggikan. Paham deh? Nah, ini isyarat Allah menyuruh kita merendahkan diri, jangan sombong. Paham? Orang sembahyang itu harus merendahkan diri, meletakkan kepala yang di atas kepada yang di bawah, yang bakas kejajakan orang, yang bakas dijalani oleh orang. Biar inilah tawadhu. Sekalipun sembahyang ini adalah pembuktian rendah hati kita, rendah diri kita lawan Allah. Ini kan kita sujud akan lawan Allah, lawan Allah. Tapi Allah mengajarkan itulah yang harus ditanamkan dalam kehidupan yang disebut tawadhu. Nah, bila orang ini tawadhu soleh, maka dia itu bujur ubudiyah, benar sebagai hamba. Benar sebagai hamba, maka disebut Allah dia itu adalah hambaku karena dia memang merendahkan diri, budak. Nah, disinilah jadi nang tinggi makamnya nih. Mana inya dalilnya? Subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci Allah yang mengisrakan abdi. Pahamlah? Bukan Muhammad tapi abdi. Allah mengisrakan, memperjalankan lawan Rasulullah Isra Mi'raj yang merupakan mukjizat yang besar, kemuliaan yang tinggi. Tapi ketika Rasulullah itu bi'abdihi, hamba.
Paham salah? Maka ujar para ulama ini mengisyaratkan bahwa annal ubudiyata asyraful maqamat, bahwa ubudiyah itu paling mulia makam. Lah nangaran ubudiyah, kehambaan itu adalah asyraful maqamat, paling mulia makam dalam tasawuf. Nah, bila inya ubudiyah pasti rendah diri. Paham salah? Pasti rendah diri. Dan inilah yang ditekankan Allah lawan kita. Buktinya kita sembahyang tadi. Nang kedua, hari-hari kita membaca Quran ada. Bila kada Qurannya langsung, kita membaca surah dalam sembahyang hari-hari lah. Hari-hari kan? Hari-hari. Sekarang kita membaca Quran itu. Membaca Quran kalau pemulaan Quran itu huruf apa? Membaca Quran. Huruf Bismillah. Hurufnya apa? Barisnya kemana? Ke bawah. Allah. Kita membaca Quran. Pemulaan yang kita baca adalah Bismillah. Bahasa yang sudah lewat, pahamlah. Bila orang diawalakan itu hebat. Itu hebat. Bila diandak pemulaan tuh hebat barannya. Ini orang bercalikan mana urut berapa urut satu hebat tuh. Hebat tuh. Nah sekarang nang pemulaan huruf dalam Al-Quran nang kita baca napa? Barisnya bang? Baris ke bawah. Bukan baris ke atas, bukan baris depan, karena baris tiga. Ada baris depan ngarannya rafa. Rafa itu tinggi. Bila ini baris ke atas, nasab itu cagat. Pahamlah. Rafa itu domah, rafa tinggi. Tinggi martabat. Bila ini nasab itu cagat. Cagat itu ya tinggi juga tapi beda pahamannya. Tapi bila baris ke bawah nah pengarannya khafat wakhfid janahaka lil mu'minina wal mu'minat. Paham salah? Ada kalau Qurannya wakhfid janahaka lil mu'minin, rendahkanlah hatimu terhadap orang beriman. Maka baris ke bawah ini isyarat khafat. Khafat itu isyarat ila tawadhu. Maka salahai titik ajaran Quran itu adalah akhlak. Akhlak dulu. Kenapa? Karena Rasulullah innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Itu ngarannya salahai. Esensi ajaran Islam itu adalah akhlak, bukan sembahyang. Tapi intinya akhlak, karena Rasulullah, ujar Rasulullah, aku diutus Allah untuk menyempurnakan akhlak. Akhlaknya yang paling mulia itu adalah karena khuluquhu sallallahu alaihi wasallam, karena sallallahu alaihi wasallam khuluquhul Quran. Rasulullah itu akhlaknya Quran. Nah, akhlaknya yang paling tinggi, adalah tawadhu. Makamnya ubudiyah. Tapi orang akan kawa tawadhu selahai. Jadi orang akan kawa tawadhu kalau punya ilmu. Punya ilmu apa? Punya ilmu fikih? Bukan. Bahkan kadang-kadang fikih bisa bukan fikihnya, tapi bisa, orangnya bisa membawa kepada kesombongan.
Ilmu nahu, kadang-kadang ilmu nahu bila kada bisa membawa kepada kesombongan. Gitu. Apalagi qari ia bisa membawa kepada kesombongan. Ilmu nang membawa kepada tawadhu itu adalah ilmu tasawuf. Maka hanya orang yang mengerti bujur-bujur ilmu tasawuf dan mengamalkan inilah yang mau bersifat tawadhu. Ketika inya tawadhu, ditinggiakan Allah Ta'ala martabatnya. Makanya orang-orang jadi wali itu adalah sombong. Karena ada orang-orang tawadhu bertah. Nang bahasa kita inya nasabnya tinggi, kada berkisah benarnya. Ada berkisah nasab, ada berkisah ilmu, ini kada berkisah ilmu tinggi, amaliyahnya kada berkisah-kisah amaliyah. Napa? Rata-rata orang wali itu kebanyakannya benai sifatnya adalah asumtu, diam. Kada banyak pandir, kada banyak kisah, tapi gina wali benai. Ada nang kita nang papalah, banyak amal, itu tong kosong nyaring bunyinya aja. Tong kosong nyaring bunyinya. Kau sudah memahamilah kawalah. Islam itu isinya adalah akhlakul karimah. Inilah Rasulullah. Lalu akhlak yang paling mulainya itu yang ditekankan adalah tawadhu. Itulah isyarat Quran. Awalnya bi. Nah lalu bila ini hendak tawadhu pakai huruf ba. Ilmunya tasawuf pakai huruf ba. Soleh pakai huruf ba. Ba itu nampak bi kana ma kana wa bi yakunu ma yakunu. Ada udah kita dalam Kifayatul Atqiyah ada. Ba itu bi kana makana, dengan aku apa yang sudah ada. Ikam dapat ilmu dengan Allah, ikam paham dapat dengan Allah, ikam kawa beribadah dengan Allah. Bi kana, dengan akulah kata Allah apa nang sudah ada, apa nang sudah terjadi. Nang dawan diri kita kalauan orang lain kah napa nang sudah terjadi itu dengan Allah, kita terjadi paham dengan Allah. Mun Allah kada maha makan kau pahamlah. Nah bila orang paham nang ki ini maulah sombong, inya aja dengan Allah, ya itu dengan Allah. Wa biyakunu mayakunu, dan dengan akulah apa yang akan ada. Nang akan ada dengan Allah juga, nang sudah ada dengan Allah, nang akan ada dengan Allah. Maka kawalah menjadi sifat tawadhu. Orang nang sombong itu karena kada punya ilmu tasawuf atau kada makai. Lalu inya merasa ilmunya inya, hartanya, jabatannya, nih kalau sombong dipang sarik banget Allah Ta'ala. Sarik banget kamu Allah Ta'ala. Ini kamu rena, bujur kamu baca contohana. Ikam hebat baca kitab. Amaliyahnya Quran sehari sujus. Qabliyah ba'diyah kada tertinggal. Itu mudah Senin Kamis puasa. Duha kada ketinggalan. Witir sudahnya, tahajud ya jua mayalah. Nah pengarannya ibadah, ngaran itu ibadah itu ibadah mahdhah ngarannya. Banyak. Tapi kibir, pahamlah. Tapi sombong, mana bagusnya lawan si fulan ini qabliyah ba'diyah kada, tahajud kada, doa kada, tapi inya tawadhu. Paham lah? Ini nang mulia di sisi Allah.
Nah, lalu kadang-kadang nang ini merasa ini dipanggil kulir beribadah yang turun azab Allah Ta'ala ini kalau gara-gara seorang sombong. Paham nggak? Orang bagusan aja, orang tawadhu aja kalau gara-gara seorang. Kenapa? Dirimu bujurai kada maksiat kalihatan orang. Kada dapang bujude, kada dapang apa bahasa kita betogel kada dapang. Tapi dirimu kotor, maksiatmu lebih besar daripada maksiat mereka. Allah sensarikan. Kenapa Allah sarik? Allah ujar Allah al-kibru ridai, sombong itu selendangku. Sifat kebesaranku, sombong itu sifat Allah, benar. Sifat kebesaran Allah. Paman naza'ahu, siapa yang mengambil sifat pun itu nah. Mengambil sifat Allah adalah ikam sehari kelirik, ya kemudian barang ikam diambil apalagi sebah kok amok jika ikam ada kok amok. Nah iya itu cuma kita kadang-kadang itu soleh pada salah. Nang dimaksud agama itu ibadah ini untuk membersihkan hati ini nah supaya jangan sombong. Nang rancak sembahyang nih, nang rancak sembahyang ini bukan nang aku banyak pahala kada, aku banyak aku surga kada. Ini memantapkan tawadhu. Rancaknya sembahyang kenapa sombong itu kan aneh bener. Gawian tuh lawan kan luput. Tujuan sembahyang ini memantapkan tawadhu, tapi hasilnya sombong itu kan aneh. Paham salah? Iya karena kadang ngerti. Kadang mengerti maka sudah belajar nah makanya dipahami, pahamlah. Dipahami karena kita kadang baca kitab ya kitab ya sudah apa nang ini tapi kada paham paham dah wan mari paham nah gitu. Makanya kita akan mengakui benar bahwa tawadhu ini afdal maqam, terlebih afdal maqam, paling bagus maqam. yakni merendahkan diri dan menghinakan diri itu martabat yang tinggi lagi afdal. Aku dulu pernah ke rumah Habib. Rumah Habib lucu. Rumahnya mewah. Rumah mewah. Masuk ke dalam kamar. Anehnya apa, Bang? Sekalinya bener masuk ke dalam kamar tuh lawangnya kada nang betunjul kayak itu. Kada lawangnya kada betunjul gitu ada. Lawangnya itu mbak angkat gitu nah, banuk ini. Jadi bila inya masuk ke kamar itu mesti betunduk. Paham ya? Pokoknya bila masuk ke dalam itu masih mudi kayak besurusop, paham ya? Mudi kayak besurusop. Baju orang antik juga Habib ini. Mun orang gak mengerti, otak kita kan nanti ini menyakiti diri, jadi dibuka panglawang apa? Padahal solai sidin melajari, nina dilatih tawadhu nina, makanya lawan awak-awaknya merendahkan diri itu maksud sidin. Mun sudah masuk nih besurup rendah diri, sombong juga pulang, terlalunya, pahamlah. Nah gitu adaan orang bari bener kayak itu ngarannya melatih diri nih supaya tawadhu. Jadi bolah lawang rendah besurup berjir pina aneh-anehnya ngalawai jer kena bila nyandak masuk besurup salah mengalihin diri aja kada apa-apa demi untuk kemuliaan diri. Orang kadang ngerti
Padahal hakikatnya kita ini hendak mengatakan, hendak menanamkan lawan diri kita, tawadhu. Mengatakan dina hari-hari bertunduk, akhirnya pakai tawadhu, amalkan tawadhu. Habis hari-hari sudah kita bertawadhu. Maka jikalau tiada dapat tawadhu itu, tiada dapat melainkan dengan bercampur dengan manusia. Kawalah tawadhu mengada bercampur, kalau nabagabong. Nah, orang sombong tuh ya wah paraya ko jer orang na bakawan itu jer kada lipol ko jer hani ya kalau sombong nala sombong banget. Komandan Banser kedua begaul ada aja komandan aku jar main mah komandan ya komandan acara Jepang juga. Jangan itu ada apa-apanya itu jangan kan Banser ini nganyer angkatan jadi jar ini aku picek nih jar ini dia tawadhu. Maka lazim ia bercampur dengan manusia dengan berkhidmat kepada ahli sufi. Melatih tawadhu itu ya caranya berkhidmat lawan orang-orang wali, orang-orang ulama, ahli sufi itu merendahkan diri, melatih itu. Tidak mau. Dan bercampur dengan fuqara, berkawan lawan orang miskin, bergaulan orang-orang fakir untuk melatih diri supaya kita ini rendah diri atau hati. Karena barangkali menjauhi akan manusia itu menjadi sebab bagi takabur. Ya kada? Barangkali menjauhi manusia itu jadi sebab takabur yang membesarkan diri. Seperti kata Imam Al-Ghazali. Nah, apa aja Imam Ghazali? Fakam min mu'tazilin fi baitihi. Nah, dasarnya wa ba'isuhul kibru wa mani'uhu anil mahafili an la yuwakkara aw la yuqaddama aw yarat tarafu'a an mukhalatihim arfa'a limahallihi wa abqa litirawati zikrihi bainan nasi wa qad ya'tazilu khifatan min an tazhara maqabihuhu law khalata fala ya'taqidu fihi zuhdu wal ishtighalu bil ibadati fayattakhizul baita sitran ala maqabihi ibqa'an ala i'tiqadin nasi fi zuhdihi wa ta'abbada min ghairi istighraqi waqtin fil khalwati bi zikrin aw fikrin wa alamatu haula'i annahum yuhibbuna ayyuzaru wa la yuhibbuna ayyazuru wa yafrahuna bi taqarrubil awami was-salatini ilaihim wa ijtima'ihim abla abwabihim wa turuqihim wa taqbilihim aydihim ala sabilit tabarruki. Ini asik bener. Ini bicara ini asik pas mengenai kaum ini. Ngecit aja dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab.